Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhnur Sodik di channel pendidikan. Saya kembali untuk menyampaikan pembahasan soal berkenaan dengan agenda tahunan, yakni penilaian akhir tahun atau disingkat PAT. Ini adalah bagian pertama pembahasan soal PAT, mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP dan MTS kelas 8. Soal-soal dalam video ini telah sesuai dengan materi pelajaran kelas 8 yang telah diujikan pada tahun sebelumnya. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti. Baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Soal pertama berkenaan dengan struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Orientasi adalah gambaran umum pada suatu karya, sedangkan tafsiran yaitu penjelasan detail karya yang diulas. Evaluasi adalah pandangan penulis, sedangkan rangkuman adalah simpulan dari suatu ulasan. Bacalah kutipan berikut. Buku ini yang sebagian besar adalah ilustrasi dan kartun, seperti mesin waktu yang akan melempar pembacanya kembali ke era tahun 1990-an. Setiap gambar diberi keterangan dengan bahasa kekinian dan sedikit kontekstual, sehingga mungkin hanya generasi 90-an yang tahu arti dan maksud dari gambar yang dimaksud Marcella F.P. Sebagai penulis atau pendesain buku ini merujuk pada mereka yang tumbuh dan berkembang pada era 90-an, khususnya mereka yang masih duduk di bangku sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Struktur teks ulasan tersebut adalah bagian orientasi. Dengan melihat bacaan ini, kita menyimpulkan bahwa struktur ini adalah bagian orientasi, yaitu bagian gambaran umum pada suatu karya. Dimulai dengan buku ini yang sebagian besar adalah ilustrasi dan kartun. Ini adalah gambaran umum mengenai teks ulasan tersebut, sehingga jawabannya terdapat pada jawaban A. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu tentang kelebihan karya yang diulas dalam teks ulasan. Teksnya adalah sebagai berikut. Dalam surat terakhir untuk sahabat terdapat beberapa penulisan kata yang salah. Karangan gadis kelahiran Bali 17 Agustus 1986 ini dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diceritakan. Selain itu, kosakata yang digunakan dapat membuat pembaca mudah memahami isi ceritanya. Surat terakhir untuk sahabat mengajarkan arti sahabat sebenarnya. Karya ini hendaknya dibaca oleh para remaja di Indonesia. Alasannya, karena di dalam karya ini mengandung pesan sangat bermakna. Pesan-pesan dalam karya ini dapat memotivasi kita agar mudah bersahabat dan setia kepada para sahabat kita. Kelebihannya terdapat pada jawaban C. Ini terdapat di dalam bacaan paragraf pertama, yaitu pada kalimat terakhir paragraf pertama. Selanjutnya masih dengan teks yang sama dengan teks nomor 2, yaitu kaidah kebahasaan pada teks ulasan yang terdapat dalam teks tersebut menggunakan kata hendaknya. Ini terdapat di dalam paragraf kedua, yaitu pada kalimat kedua. Karya ini hendaknya dibaca oleh para remaja di Indonesia, sehingga jawaban yang paling tepat adalah pada huruf D. Soal nomor 4 berkaitan dengan simpulan bahwa tokoh aku mempunyai sifat rajin terdapat pada kalimat yang terakhir, yaitu aku memutuskan untuk ikut membantu ibu membereskan barang-barang agar bisa menghindari risiko terendam banjir. Selanjutnya, soal nomor 5 tentang kekurangan teks ulasan. Terdapat adanya data buku yang akan diulas, yaitu judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kemudian tebal buku. Kekurangannya terdapat pada struktur teks tidak lengkap, hanya memuat identitas dan sinopsis. Mestinya ulasan harus lengkap, meliputi struktur teks yang seharusnya. Selanjutnya nomor 6, tentang isi teks ulasan yang terdapat di dalam paragraf. Di awal buku ini, Tan Malaka membandingkan dua kondisi, yaitu kondisi saat perlawanan bersenjata dan kondisi saat berunding.
Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa teks tersebut berisi kondisi saat Indonesia melakukan perundingan dengan Belanda dan hasilnya sangat memuaskan. Ini terdapat pada jawaban pertama. Kemudian soal nomor 7 tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah kebahasaan yang menggunakan ungkapan perbandingan. Kaidah kebahasaan dalam teks ulasan yaitu menggunakan konjungsi penerang, bisa menggunakan konjungsi temporal, menggunakan pernyataan saran atau simpulan pada akhir teks. Dengan demikian kita bisa menjawab bahwa jawabannya terdapat pada kalimat 1 yaitu dan kalimat 4 yang menggunakan perbandingan. Dari perbandingan itu, ini adalah kata kuncinya. Selanjutnya soal nomor 8 tentang kalimat yang menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal menyambungkan dua peristiwa berbeda yang berkaitan dengan waktu, sehingga jawabannya terdapat pada B, yaitu kata semenjak ayahnya tiada. Kata semenjak ini menyatakan konjungsi temporal. Selanjutnya nomor 9 dan nomor 10 berkaitan dengan teks yang yaitu buku ini bukan hanya sekadar menjelaskan manfaat pantai saja, melainkan juga menjelaskan tentang bagaimana sejarahnya pantai, apa saja bencana yang dapat terjadi di pantai, mengapa pantai harus dijaga kelestariannya, dan juga contoh-contoh negara yang menyalahgunakan pantai sehingga menyebabkan pantai dan makhluk hidup di sekitarnya menjadi terganggu. Selain itu, buku ini juga menceritakan berbagai macam hewan dan tumbuhan yang hidup di pantai, mulai dari kebiasaan, cara hidupnya, mencari makan, menghindari pemangsa yang dapat kalian pelajari dari buku ini. Buku ini juga menjelaskan dalam bentuk kalimat yang tidak terlalu rumit sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Buku ini tidak menyajikan gambar-gambar berwarna melainkan hitam putih saja. Gambar-gambar tersebut relevan dengan topik yang dibicarakan dan cukup memberi gambaran informasi yang jelas. Buku ini terasa sedikit membosankan. Pertanyaannya adalah kalimat yang menyatakan keunggulan buku novel tersebut terdapat pada kalimat C, yaitu kalimat 3 dan kalimat 5. Kalimat 3 tentang buku ini juga menjelaskan dalam bentuk kalimat yang tidak terlalu rumit. Kata tidak terlalu rumit merupakan keunggulan. Kemudian, kalimat nomor 5, gambar-gambar tersebut relevan dengan topik yang dibicarakan dan cukup memberi gambaran informasi yang jelas. Kata relevan dengan topik merupakan keunggulan. Selanjutnya soal nomor 10, yaitu kalimat yang menyatakan kelemahan. Kalimat yang menyatakan kelemahan terdapat pada angka 4, yaitu C. Dalam kalimat buku ini tidak menyajikan gambar-gambar berwarna, melainkan hitam putih saja. Ini adalah menunjukkan kelemahan buku tersebut. Selanjutnya, soal nomor 11. Disajikan sebuah data buku, yaitu dari judul, penulis, penerbit, cetakan, keunggulan, dan kelemahan buku tersebut. Oleh karena itu, paragraf resensi yang sesuai dengan data buku tersebut terdapat pada huruf D. Huruf D ini adalah jawaban yang paling lengkap di antara huruf A, huruf B, dan huruf C sesuai dengan data sebelumnya. Soal nomor 12, bacalah cerita berikut ini dengan cermat. Pertanyaannya, paragraf tersebut merupakan struktur teks ulasan. Teks ulasan sebagaimana di awal saya sampaikan, yaitu berupa orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Orientasi adalah gambaran umum, kemudian tafsiran penjelasan detail karya yang diulas, evaluasi adalah pandangan penulis, sedangkan rangkuman merupakan simpulan dari suatu ulasan. Sebenarnya jawabannya hanya ada dua, yaitu evaluasi dan orientasi sesuai dengan struktur teks. Oleh karena itu, melihat teksnya dengan jelas bahwa kalimat-kalimat yang tersusun di dalam paragraf ini merupakan evaluasi. Kita ambil kalimat pertama misalnya, dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tersebut, film ini tetap menarik untuk ditonton. Kalimat ini adalah kalimat evaluasi, yaitu pandangan penulis terhadap teks tersebut. Selanjutnya nomor 13, kalimat berikut yang menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang yaitu kata hubung antar kata, kata yang menghubungkan antar frasa, kata yang menghubungkan antar klausa, atau bahkan kata penghubung antar kalimat yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Biasanya digunakan pada kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Biasanya menggunakan kata bahwa,
yaitu. Dengan demikian, jawabannya terdapat pada huruf A, yaitu Hanung menggambarkan bahwa Kartini sebenarnya perempuan tomboy pada zamannya. Kata kuncinya adalah pada kata bahwa. Selanjutnya nomor 14. Nomor 14 ini merupakan informasi ajakan kepada para pembaca berdasarkan teks persuasi. Ajakannya terdapat pada huruf B sesuai dengan teks tersebut, yaitu untuk mengambil hikmah yang terkandung dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya nomor 15 masih sesuai dengan teks di atas, yaitu menyimpulkan teks persuasi. Berdasarkan teks tersebut, simpulannya adalah kita harus dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, yakni semangat persatuan, sesuai dengan kalimat yang kedua, yaitu salah satu hikmahnya adalah semangat persatuan. Bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang menghadapi penjajah Belanda perlu bersatu untuk menghadapinya secara bersama-sama. Nomor 16, urutan kalimat yang tepat sehingga menjadi paragraf persuasi yang padu. Jawaban A, B, C, D dimulai dengan angka 3, sedangkan akhir dari jawaban tersebut yaitu dengan menggunakan angka 4 dan 5. Selanjutnya kita berpikir bahwa angka 5 ini adalah bagian yang akhir. Dengan demikian jawabannya tinggal 2, yaitu B dan C. Sehingga dengan demikian maka jawaban yang paling tepat adalah pada huruf B. Selanjutnya soal nomor 17 tentang kalimat ajakan yang sesuai dengan paragraf tersebut, yaitu terdapat pada bagian D. Oleh karena itu kita harus belajar dengan giat supaya dapat mencapai cita-cita. Ini terdapat di dalam seluruh kalimat paragraf tersebut. Misalnya, pendidikan adalah hal yang paling penting di dalam hidup ini, baik pendidikan formal atau informal. Dengan demikian kita bisa mendapatkan dan menjadi apapun yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah kata kuncinya. Kemudian pada kata kunci berikutnya adalah jika kita tidak belajar dengan serius dan giat, tentunya apa yang kita lakukan hanyalah sia-sia. Kata kuncinya yaitu karena tidak ada yang bisa dicapai dengan perbuatan yang tidak sungguh-sungguh. Selanjutnya nomor 18 tentang kalimat-kalimat dalam kutipan teks persuasi di atas yang merupakan pendapat. Pendapat merujuk pada hal yang dipikirkan penulis, biasanya berupa kata sifat. Kata sifat yang terdapat di dalam teks tersebut yaitu pada teks 1 yaitu kata ramah. Kemudian teks 2 yaitu pada kata tepat waktu. Kemudian teks 3 yaitu pada kata berwajah ramah. Jawabannya adalah pada B, yaitu kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3. Kalimat 1 memuat kata dengan ramah. Kemudian kalimat kedua menggunakan kata sering tidak tepat waktu. Kemudian kalimat 3 yaitu tidak berwajah ramah. Ini adalah kata kunci dari pendapat tentang teks persuasi. Nomor 19 masih berkaitan dengan teks sebelumnya, yaitu kalimat yang mengandung bujukan. Kalimat yang mengandung bujukan terdapat pada angka 5, yaitu oleh karena itulah pasien yang akan masuk ke rumah sakit cepat sehat hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit. Kata kuncinya adalah kata hendaknya berpikir. Jadi di sini penulis membujuk agar orang berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Soal terakhir untuk sesi kali ini yaitu bagian struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi meliputi pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Dengan demikian, kutipan tersebut menunjukkan rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasinya terdapat pada 2 kalimat tersebut. Demikian soal nomor 20, soal yang terakhir pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tekan jempol ke bawah. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah.